Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sesuai waktu teman-teman menonton video ini ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Badiatul Kusniah, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 2 yang akan membahas mengenai puasa secara hukum. Tapi, sebelum kelompok 2 memaparkan materi, lebih enaknya lagi kita perkenalan dahulu. Karena ada orang bilang tak kenal maka ta'aruf, baik saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Nuraini dengan NIM 211131022. Yang kedua ada Hafizah Briga Megi dengan NIM 211131024. Yang ketiga ada Badiatul Kusniah dengan NIM 211131029. Yang keempat ada Clarina Putri dengan NIM 211131029. Yang kelima ada Alia Munawarah dengan NIM 211131040. Selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai puasa secara hukum. Kepada pemateri saya persilakan. Oke, yang pertama yaitu definisi puasa. Definisi puasa dibedakan menjadi 2, yaitu pengertian puasa secara etimologi dan pengertian puasa secara terminologi. Yang pertama yaitu pengertian puasa secara etimologi. Kata puasa yang dipergunakan untuk menyebutkan arti dari al-syaum dalam rukun Islam keempat ini dalam bahasa Arab disebut saum, siam, yang berarti puasa. Puasa dalam bahasa KW disebut upawasa, yang berarti berpuasa dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Puasa disebut saum atau siam yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu untuk mengendalikan diri. Jadi, secara umum pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan diri atau mengendalikan diri baik dari makan, bicara, maupun berjalan. Yang kedua yaitu pengertian puasa secara terminologi. Menurut Imam Muhammad bin Ismail al-Khalani, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, dan lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri padanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyaratkan, disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, disertai pula memohon diri dari perkataan-perkataan lainnya yang baik, haram maupun yang makruh pada waktu yang telah ditetapkan dan menurut syarat yang telah ditentukan. Puasa atau syam dapat ditarik kesimpulan adalah dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa atau syam adalah sesuatu substansi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat perut dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat, dan semacamnya. Dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid dan tidak pula nifas, yang dilakukan dengan yakin disertai dengan niat. Rukun puasa. Rukun puasa mempunyai 2 rukun yang menjadi inti ibadah, di mana tanpa kedua rukun itu maka puasa menjadi tidak sah di sisi Allah. 2 rukun itu adalah niat dan imsak. Pertama, niat. Niat adalah rukun yang pertama dari 2 rukun. Membaca niat puasa Ramadan adalah sebagai tanda dimulainya puasa. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi,
Dalam kitab Muslim, niat puasa Ramadan hendaknya dibaca sebelum memasuki waktu sholat subuh. Yang kedua, imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan sejak dari terbitnya fajar hingga masuknya waktu malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Selanjutnya, syarat sah puasa. Ini masih dengan syarat sah adalah semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak sah hukumnya. Sedangkan syarat wajib adalah hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, puasa menjadi wajib atas dirinya. Sedangkan syarat syah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasanya yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sah hukumnya. Syarat sah yang pertama adalah niat. Para ulama selain Asy-Syafi'iyah seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah meletakkan niat sebagai syarat puasa. Sedangkan Asy-Syafi'iyah tidak meletakkan niat sebagai syarat, melainkan justru ditempatkan pada bagian rukun puasa. Niat itu sendiri tempatnya di dalam hati, bukan pada lidah. Seseorang yang melafazkan niat di lidahnya belum tentu berniat dalam hatinya. Dan seseorang yang meniatkan di dalam hati tanpa melafazkan di lidah sudah pasti berniat. Al-Maliki mengatakan lebih utama untuk meninggalkan al-talaffuz bin niyah melafazkan niat. Sebaliknya jumhur ulama selain Al-Maliki menggunakannya. Yang kedua, beragama Islam. Para ulama memandang bahwa keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib untuk berpuasa, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah untuk berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas selain menjadi syarat wajib juga sekaligus menjadi syarat sah dalam berpuasa. Artinya, seorang wanita yang mendapat haid dan nifas bila telah tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima. 4. Pada hari yang diperbolehkan. Syarat yang terakhir untuk ibadah puasa adalah hanya boleh dilakukan pada hari yang diperbolehkan puasa. Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak sah, bahkan haram untuk dilakukan. Adapun hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa antara lain hari Idul Fitri dan Idul Adha, hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dan termasuk ke dalam hari-hari yang terlarang untuk berpuasa adalah puasa yang dilakukan hanya khusus dari Jumat. Sebagian ulama juga mengharamkan puasa sunnah yang dilakukan pada paruh kedua bulan Sya'ban atau hari-hari Sya'. Selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat yang tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Atau malah sebaliknya, puasa Ramadan akan hanya menjadi mubah, sunnah, atau malah haram. Syarat-syarat wajib adalah beragama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama kali adalah bahwa orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang yang memeluk agama Islam saja. Sedangkan mereka yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal itu karena kitab perintah puasa itu dilalui dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, artinya yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan itu, hingga mereka memang tidak diwajibkan mengerjakan puasa. Yang kedua, balik. Syarat kedua yang menjadikan seseorang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa wajib adalah masalah usia balik. Mereka yang belum mencapai usia balik berarti seperti anak kecil, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Namun orang tuanya wajib melatihnya berpuasa ketika berusia 7 tahun. Ketiga, berakal. Syarat ketiga dari syarat wajib puasa adalah berakal. Sudah menjadi ijma ulama bahwa orang gila adalah orang yang tak berakal, sehingga orang gila tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Seseorang yang dalam keadaan gila bila tidak puasa, maka tidak ada tuntutan untuk mengerti puasa yang ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Dan di akhirat kelak tidak ada dosa yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban berpuasa. Nah, selanjutnya sehat.
Orang yang sedang sakit tidak diwajibkan melaksanakan puasa, namun dia wajib mengerjakannya di hari lain ketika sehatnya telah pulih. Yang kelima, mampu. Allah hanya mewajibkan puasa kepada orang yang masih mampu untuk melakukannya, sedangkan orang lemah atau sudah jompo di mana secara fisik memang tidak mungkin melakukan puasa, mereka tidak diwajibkan puasa. Yang keenam, tidak dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa, tapi wajib atasnya mengqadha puasa di hari lain. Yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Para ulama telah berijma bahwa para wanita yang sedang mendapat darah haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan bila tetap dikerjakan juga dengan niat berpuasa maka hukumnya malah menjadi haram. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Dengan dasar dalil pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, yang mana ayat ini menggambarkan mengenai apa saja yang boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar dan menegaskan tentang batasan kapan dimulainya puasa, yaitu terbitnya fajar. Jadi, ketika sudah memasuki waktu fajar, maka makan dan minum menjadi hal yang terlarang. Yang kedua yaitu jima atau berhubungan badan. Hal ini juga menjadi sesuatu yang membatalkan puasa jika dilakukan pada siang hari. Dengan dasar ketentuannya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Yang ketiga yaitu muntah. Jadi para ulama sepakat bahwa muntah yang di luar kesengajaan itu tidak membatalkan puasa. Namun yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Kemudian yang terakhir adalah kehilangan rukun atau syarat sah puasa. Di antaranya berubah niat. Artinya ketika seseorang berubah niat di dalam hatinya untuk tidak puasa atau membatalkan puasanya, maka secara hukum sudah dianggap batal dengan sendirinya. Kemudian yang menjadi pembatal puasa lainnya ada murtad, kemudian mendapatkan haid atau nifas. Hal yang diperbolehkan atau tidak membatalkan puasa. Yang pertama, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Menyiramkan air ke seluruh tubuh atau berendam di bak mandi atau di kolam renang untuk mendinginkan badan selama merasa aman airnya tidak terminum. Jadi, walaupun menyiramkan air ke seluruh tubuh atau berendam, tetap harus berhati-hati agar air tidak masuk ke telinga, hidung, apalagi sampai terminum. Itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua, berbekam. Berbekam dibolehkan karena sebagai pengobatan alternatif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hukum menurut mayoritas ulama Imam Abu Hanafi, Malik Asy-Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa, hanya sebaiknya dihindari, makruh saja, kecuali jika sangat diperlukan. Contohnya, seseorang yang sedang terapi pengobatan bekam. Dalil dari Abu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam sewaktu saum atau puasa, riwayat Bukhari. Yang ketiga, berpagi-pagi atau sampai siang dalam keadaan junub. Ini khusus bagi suami istri. Orang dalam keadaan janabah yang tertidur hingga pagi hingga pagi hari sehingga lupa mandi junub, harus terus melanjutkan ibadah puasanya. Ia cukup mandi junub, lalu berpuasa hingga matahari tenggelam. Puasanya terbilang sah tanpa perlu mengqadhonya. Kemudian yang keempat, injeksi atau suntik atau infus. Terdapat dua jenis suntikan yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, suntikan pengobatan. Suntikan ini untuk pengobatan biasanya dipakai untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi atau detak jantung yang terlalu tinggi, dan lain-lainnya. Yang kedua, suntikan penguatan. Suntik ini sifatnya menguatkan, seperti suntikan vitamin. Dari kedua suntikan tersebut tidak bersifat mengenyangkan, jadi tidak membatalkan puasa. Hanya saja, kalau merasa berat menahan sakit, sebaiknya berbuka saja, lalu mengqadhonya pada hari-hari lain. Setelah itu, menelan sesuatu yang sulit menghindarinya, seperti menelan ludah sendiri, sedikit ataupun banyak, menelan makanan atau ludah karena sendawa, menelan serangga tanpa sengaja, menghirup debu jalan, pabrik, asap, aroma parfum yang menyegarkan, dan lain-lainnya.
Kemudian, mencicipi masakan. Apakah manis asinnya sudah pas atau belum? Ingat, sekedar mencicipi, bukan makan sayur atau masakan yang baru dimasak. Setelah itu, keluar darah dari hidung atau dari gusi. Darah yang mengalir keluar dari hidung atau gusi tidak membatalkan, kecuali jika darah yang keluar masuk kembali ke dalam organ tubuh. Setelah itu, memakai celak dan meneteskan obat atau lainnya ke mata. Memakai celak dan meneteskan obat atau lainnya ke mata, sama saja apakah terasa di kerongkongan atau tidak. Menurut mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpendapat, ikhtihal atau celak tidaklah membatalkan puasa secara mutlak. Imam Syams al-A'immah as-Sarakhsi al-Hanafi berkata dalam Al-Mabsut, ikhtihal tidak membatalkan puasa, meskipun dapat terasa di tenggorokan. Sebab mata bukanlah rongga yang mengalirkan sesuatu ke tenggorokan, di mana rasa yang didapat di tenggorokan seperti rasa dingin yang menusuk jantung setelah tubuh tersentak air dingin, dan hal ini tidak membatalkan puasa. Kemudian, mencium istri bagi suami yang sanggup menguasai syahwatnya. Mencium istri atau suami di siang hari pada saat berpuasa pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama tidak disertai syahwat. Tetapi apabila berdampak menimbulkan syahwat, maka sebaiknya dihindari agar keutuhan dan pahala puasa tetap terjaga. Setelah itu, berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dengan tidak berlebihan. Sehingga saat berwudu kita tidak perlu meninggalkan kumur-kumur dan menyeret air oleh hidung. Ada puasa. Yang pertama yaitu menjaga lisan dari keburukan. Contohnya seperti berdusta, mengunjing, dan mengadu domba. Ada hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tidak pula meninggalkan berkelakuan atas dasar dusta, maka tidak ada keperluannya bagi Allah dalam perihal ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka dari itu, ketika berpuasa, seorang muslim hendaklah ia menjaga lisannya. Lalu yang kedua yaitu menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Hendaknya seorang muslim harus menghindari perbuatan yang buruk agar puasanya itu lebih berkah, ya. Seperti dalam Quran surat At-Talaq ayat 9 yang artinya, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian besar. Lalu yang ketiga yaitu menjaga pandangan dan mata kita di atas perbuatan dosa. Banyak sekali umat Islam ketika berpuasa berhasil menahan lapar dan hausnya. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak berhasil dalam menjaga pandangannya, terutama seperti melihat hal-hal yang buruk, seperti melihat pornografi, pornografi. Memang puasanya tidak batal, namun saja pahalanya itu akan terus berkurang. Yang keempat yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran pada saat puasa, terutama bulan Ramadan, didasarkan sebuah hadis yang menceritakan tentang pengalaman Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berisi tentang dimana bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril 1 kali setiap datangnya bulan Ramadan, dengan tujuan untuk membaca dan mengecek Al-Quran. Namun pada saat tahun di mana baginda Nabi akan diwafatkan, malaikat Jibril mendatanginya hingga 2 kali. Maka melalui hadis ini dapat disimpulkan bahwa membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan itu sangatlah bagus. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu memperbanyak sedekah terutama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Allah menjanjikan bahwa keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah
ayat 261 yang menjelaskan bahwa terkait ganjaran sedekah, Allah menjanjikan akan melipat gandakan pahala meskipun yang disedekahkan hanya sebulir benih. Lalu hikmah puasa. Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah dan mengingat berbagai nikmatnya. Dengan puasa, maka manusia akan bersyukur atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah, terutama saat berbuka puasa disambut dengan bahagia dan nikmat. Terdapat pada surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Yang kedua yaitu memiliki manfaat kesehatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Tubuh akan lebih sehat ketika berpuasa karena di dalam tubuh terdapat detoksifikasi atau pengeluaran racun. Dan lalu hal itu tentu saja membuat tubuh kita akan menjadi fit atau menjadi sehat. Dan dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas manusia. Beberapa penelitian mengungkapkan manfaat puasa bagi kesehatan, yaitu yang pertama, tubuh mendapatkan fase istirahat usus dan perut serta membantu detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. Yang kedua, puasa juga bisa mengurangi kadar lemak tubuh. Yang ketiga, rasa puasa memicu untuk memproduksi sel darah putih baru. Lalu yang keempat, puasa bermanfaat dalam merestart sistem kerja tubuh. Ketika asupan makanan untuk tubuh dihentikan selama 12 jam, maka tubuh dapat lebih fokus dalam kemampuannya meregenerasi sel. Yang ketiga yaitu mengajarkan untuk hidup sederhana. Karena ketika berpuasa, kita tidak perlu banyak membeli makanan dan minuman untuk berbuka puasa, sebab sedikit saja makanan dan minuman untuk berbuka puasa itu dapat sekali mengenyangkan tubuh kita. Lalu yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Seperti dalam hadis riwayat Ahmad Tabrani, Al-Hakim Al-Hatsami mengatakan bahwa puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Lalu yang terakhir, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Berpuasa mengajarkan manusia untuk sabar menahan hawa nafsu dan keinginannya. Jika ia sabar dan berhasil, maka sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, seperti terdapat pada firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terima kasih disampaikan kepada kelompok 2 atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Dapat disimpulkan bahwa puasa adalah menahan diri, baik dari makan, bicara, maupun berjalan. Dengan harapan apa yang kami sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak hingga akhir video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke pasar beli sawi dari Jakarta sampai Bekasi. Sekian presentasi kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.